menuju lokasi pengambilan sampel di Desa Latuhalat. Ini lokasinya, kita sudah sampai, dan ini produk-produk yang akan ini persiapan lahan. Sudah tenang. Selamat siang Pak. Ini Bapak yang mau kita sertifikasi produknya. Bapak Ibu, kami akan melakukan pengambilan sampel di Desa Latuhalat. Kami akan lakukan pengambilan sampel terhadap produk pangan segar sayuran dengan metode acak kendaraan. Pertama-tama, petugas kami akan melakukan pengambilan sampel. Metode acak kendaraan ini dilakukan mulai dari secara acak dari sisi kanan, tengah, sampai sisi kiri petugas. Jadi Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa metode acak kendaraan ini diambilnya dengan tujuan agar agar populasi tanaman yang kita ambil atau sampel yang kita ambil itu terwakili semua, sehingga ketika kita melakukan pengujian lab akan terwakili juga pendeteksian terhadap bakteri ataupun pestisida yang akan kita uji. Pada kesempatan ini, sampel yang kami ambil akan dilakukan uji terhadap kandungan bakteri E. coli dan Salmonella. Demikian. Ini produk yang kami ambil ini beratnya kira-kira 500 gram sampai 1000 gram atau setengah kilo sampai dengan 1 kilo. Kebun Waiheru. Sebelum sampel diambil, petugas menyiapkan peralatan seperti penggunaan masker, kemudian sarung tangan. Petugas PPC kami membawa peralatan berupa plastik steril dan pisau untuk pengambilan sampel. Ayo Bu, kita lanjut. Ya, waktunya celana dinaikin. Persiapan pengambilan sampel yang akan dilakukan oleh seorang petugas PPC. Pertama-tama, petugas PPC mempersiapkan diri dengan menggunakan peralatan sebelum pengambilan sampel, yaitu pemakaian masker, kemudian pemakaian sarung tangan, persiapan gunting atau pisau, dan plastik steril. Kita ke kebun. Ayo. Oh ini nanti. Bapak Ibu, ini adalah kebun buah rambutan di Desa Suli yang akan kami lakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini juga dilakukan dengan metode acak kendaraan, yakni sampel diambil dari beberapa titik untuk mewakili semua populasi sampel yang ada di kebun petani. Ini kan 3 ini mewakili ini 1. Kakak ambil yang itu yang rendah sana. Sebelah ada asin. Kita dulu ke sebelah luar, pagar. Yang sebelah luar itu? Iya. Dengan yang ini. Aku pakai gunting panjang boleh Kakak supaya ambil yang merah-merah. Jangan apa-apa Ibu, biar yang merah lah, jangan apa-apa. Ya, jangan apa-apa. Jangan apa-apa, ini Pak uji lab. Ini ambil ini per uji lab. Atas saja lebih.
Ini adalah titik kedua pengambilan sampel oleh petugas kami dari sisi arah kanan kebun. Makan supaya nanti dia nilai. Kan saya tahu. Sebelah sana lah. Sana lah, Cici. Cici, sana lah sebelah sana. Sebelahan. Mana lagi? Kita pegang siapa yang gunting? Gantian toh? Ada kan? Ya, ini ya. Pakai gini kan. Kami menuju kepada titik sebelah kiri pengambilan sampel, yaitu titik ketiga. Sampel yang diambil sebanyak 1 kilogram buah. Sudah. Sudah. Satu inilah. Mana? Ini. Sana. Ini. Nanti ditimbang toh. Pengambilan sampel di titik keempat Bagian tengah. di bagian tengah. Ada yang Rangga. Itu juga, bagian tengah ini saja. Ini juga. Ini juga. Coba potong dong. Bentar banyak ya. Ini juga ini aku salah pasang. Ini. Sudah aja. Sudah. Nah yang ini mau makan. Oke, teman-teman, kita akan menggunakan pengujian dengan menggunakan rapid test kit. Rapid test kit yang dalam arti disebut dengan uji cepat. Kita potong-potongkan dulu. Ini saya langsung ambil di kebun petani di desa Sumbi. Setelah itu kita masukkan air yang penting air bersih. Setelah itu kita aduk supaya zat-zat kimia atau pestisida yang ada, misalnya ada terkandung di dalam sayur ini, maka dia bisa terlepas dan bercampur. Perendaman 1 menit saja. Oke, kita rendam dulu selama 1 menit.
Ya, teman-teman, ini yang disebut dengan rapid test kit atau disebut juga dengan alat uji cepat untuk mendeteksi pestisida. Memang alat ini cara deteksinya tidak menunjukkan berapa membatas, cuma kita hanya mengetahui bahwa ada atau tidak produk sayur tersebut terdeteksi atau mengandung pestisida. Oke guys, kita buka. Ini di dalam ini kita buka lagi. Nah, ini dia alatnya, dan ini pipetnya untuk mengambil air dari sampel tersebut. Oke, sekarang kita mengambil air dari sini. Baik, mengambil dengan pipet ini, lalu kita masukkan ke lubang A atau lubang B dengan 5-7 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu di bagian A. Sekarang kita ambil lagi, lalu kita masukkan ke bagian B. 1, 2, 3, 5. Oke, ini cara ini yang sudah selesai. Kita tinggal menunggu 5-7-10 menit untuk mengetahui bahwa sayur ini terkandung pestisida atau tidak. Nah, untuk mengetahui bahwa dia terkandung pestisida, kita melihat di antara kedua sisi lubang ini, apabila kedua-duanya berwarna biru atau di antaranya berwarna biru, maka sayur tersebut tidak mengandung pestisida. Atau kemungkinan juga kalau di antara kedua lubang ini salah satu yang berwarna biru, salah satu berwarna putih, berarti kandungan pestisidanya sangat sedikit ataupun juga kalau memang kedua-duanya berwarna putih atau tidak berubah, tetap dengan warna demikian, maka produk sayur tersebut ini berarti dia ada terkandung di dalamnya pestisida. Oke, kita tunggu sampai 10 menit baru kita melihat apakah ada perubahan atau tidak. Kalian, ini hasilnya. Karena sudah mencapai 10 menit, maka kedua sisi tersebut sudah berwarna biru. Dengan demikian, produk sayur yang tadi itu tidak ada mengandung pestisida. Oke guys. Pertama, aluminium foil kita buka. Kemudian kita ambil produknya, kita letakkan ke dalam aluminium foil. Kemudian dibungkus dengan rapat, biar tidak ada ruang untuk udara masuk. Nah, ini cara bungkus biar nggak ada ruang masuk ke dalam produk, seperti ini. Setelah itu produk diberi label untuk mengidentifikasi bahwa produk ini untuk pengujiannya apa yang harus kita ujikan. Nah, kita harus pertama memasukkan nama pemilik produk, alamatnya di mana, tanggal pengambilan sampelnya kapan, terus nama produknya apa, dan petugas siapa saja yang ambil sampel tersebut. Nah,
Nah, kemudian label itu kita tempatkan pada produk yang telah kita bungkus tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik steril agar dia kedap udara. Nah, seperti ini. Biar tujuan utama. Nah, setelah itu kita rekatkan dengan rapat kembali agar pada saat penyimpanan di dalam cool box, es batu tidak mencair dan masuk ke dalam produk tersebut biar produknya tidak membusuk. Oke. Nah, setelah itu kita rekatkan dengan menggunakan lakban. Oke, kita lihat. Maaf, lakbannya jatuh. Oke, ada. Oke, kita rekatkan. Seperti ini. Nah, setelah itu produknya kita masukkan lagi ke dalam plastik yang ada perekatnya. Biar tidak ada udara masuk dan es batunya yang mencair tadi tidak masuk ke dalam produk itu. Diusahakan jangan ada gelembung atau udara masih berada di dalam plastik atau produk yang sudah dimasukkan. Diusahakan rapat, jangan sampai ada udara di dalamnya. Ini setelah itu nah, seperti ini masih ada kan? Harus dibuka lagi untuk dibuang udaranya sedikit. Nah, setelah itu kita baru rekatkan kembali. Kemudian kita lakban lagi. Kita lihat. Selesai. Kita harus usahakan produknya tidak kena karena pengiriman sekarang tidak seperti dulu. Dia mengendapnya 2-3 hari. Nah, produknya siap untuk dimasukkan ke dalam cool box. Nah, setelah itu produknya kita masukkan ke dalam cool box. Tapi setelah itu kita harus menaruh dulu es batu agar produknya bisa aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembusukan terhadap produk-produk, dan dikatakan produk itu masih tetap segar sampai ke lab yang kita tujukan untuk melakukan pengujian sampel. Terima kasih. Produk sampel yang setelah dibungkus sekarang dan kita masukkan ke dalam cool box. Dan di dalam cool box ini juga kita masukkan es batu. Ini es batunya, karena saya ini es batu. Nah, untuk mengamankan produk supaya sampai di tempat tujuan di lab yang akan diuji aman dan tidak rusak. Begitu Tokyo? Demikian. Oke, setelah itu produknya kita tutup. Kemudian Kita lakukan seperti kita ini. lakban. Karena ini sementara nanti biasa kalau lakbannya betul.
pemilu. Produk siap dikirim.